Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, yaitu Wahyu Dia Suryani. Kisah-kisah dari Bu Wahyu. Kisah yang kedua ya, kisah pertamanya kemarin keren banget, dan kali ini gak kalah kerennya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Misteri keluarga Herman Sanjaya. Hingar-bingar suara musik di sebuah klub malam sungguh memegahkan telinga, namun berisiknya itu tidak sampai mengganggu kemesraan dua sejoli beda usia yang sedang asyik berduaan di pojok ruangan. Jadi bagaimana? Apa kamu sudah bisa memberikan jawaban atas lamaranku padamu? Tanya Herman, seorang laki-laki setengah baya berusia pertengahan 50 tahunan itu kepada Ayu, seorang gadis cantik berusia 25 tahun. Aku masih ragu, Mas. Apa kata orang kalau sampai tahu bahwa seorang bos besar sepertimu menikah dengan wanita menghibur seperti aku? Apakah kamu tidak malu menikahiku? Aku ini wanita kotor, Mas, kata Ayu sambil menundukkan kepala. Ya, Ayu memang seorang penghibur di sebuah klub malam itu sebuah pekerjaan yang dianggap hina oleh sebagian orang. Pekerjaan Ayu ini memang sungguh bertolak belakang dengan Herman yang merupakan seorang bos dari perusahaan ekspor impor yang sedang berkembang. Kenapa harus malu? Apakah kamu pikir aku memulai hidupku ini juga langsung menjadi seorang bos besar? Asal kamu tahu yuk, aku memulai semua usahaku ini sebagai seorang office boy. Aku dulu pun banyak dihina orang dan dipandang sebelah mata, tapi aku tidak peduli. Aku punya cita-cita dan punya tekad yang kuat untuk menjadi orang kaya. Dan coba, kamu bisa lihat sekarang, aku sudah menjadi orang sukses. Dan ini semua berkat ketekunan dan kerja kerasku, kata Herman lagi. Lagi-lagi Ayu hanya menunduk. Memang sudah 3 bulan ini Herman mengajaknya menikah, tapi Ayu selalu menolak dengan alasan belum siap. Ayu sadar akan status dirinya dan Herman seperti langit dan bumi. Sebenarnya ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa untuk Ayu, seorang wanita penghibur yang dipersunting oleh seorang bos besar. Seperti mimpi, wanita mana yang sanggup menolak laki-laki mapan dan penuh perhatian seperti Herman? Tetapi masih banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh Ayu. Bagaimana yuk? Desak Herman lagi. Tapi bagaimana dengan anakmu Nia, Mas? Apa dia bisa menerima aku sebagai ibu tiri? Bahkan usiaku dan Nia tidak beda jauh, kata Ayu balik bertanya. Sudahlah, jangan kau pikirkan Nia. Dia akan menuruti semua perkataanku. Kamu tidak perlu memaksa dia harus sebagai anak atau memaksa dia memanggilmu ibu. Anggaplah dia sebagai seorang kawan. Bukankah lebih bagus kalau usia kalian seumuran? Nanti di rumah kalian malah akan bisa terlihat seperti dua orang sahabat, kata Herman berusaha meyakinkan Ayu. Lagi pula jujur, aku selalu merasa kasihan dengan Nia. Ya, sejak ibunya meninggal dunia, dia menjadi gadis yang pendiam, seperti orang yang ketakutan. Kalau tidak ada pekerjaan, dia hanya diam saja di kamar. Jangankan teman, bahkan di usianya yang sekarang ini, dia belum punya calon suami. Siapa tahu, dengan kehadiranmu, itu bisa membuat dia kembali ceria seperti dulu, tambah Herman lagi. Herman sebenarnya sudah tidak memiliki keinginan untuk menikah lagi setelah kematian 3 orang istrinya yang meninggal dunia secara berturut-turut. Di usianya yang sudah lebih dari 50 tahun ini, dia hanya menginginkan ketenangan. Dia ingin menghabiskan sisa usianya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang ia suka, seperti bermain golf atau meninjau panti-panti sosial yang telah didirikannya bersama mendiang istri pertamanya.
Apalagi setelah kematian istri pertamanya, dia mencoba untuk menikah lagi, tapi lagi-lagi dua orang wanita yang dinikahinya itu pun meninggal. Akan tetapi takdir berkata lain. Suatu hari, saat Herman tengah menjamurkan bisnisnya di sebuah klub malam, tanpa sengaja ia bertemu dengan Ayu, salah seorang gadis penghibur di klub tersebut. Bukan karena kecantikan Ayu atau tutur katanya yang lembut, tetapi Herman juga terkejut karena wajah Ayu sangat mirip dengan mendiang istri pertamanya. Herman pun langsung merasakan jatuh cinta dan mulai mendekati Ayu. Akhirnya, sejak pertemuan itu, Herman sering menemui Ayu di tempat kerjanya. Mereka banyak mengobrol, termasuk Ayu yang banyak bercerita bahwa ia melakukan pekerjaan ini dengan terpaksa karena dia adalah tulang punggung keluarganya. Ayahnya sudah meninggal dan dia masih memiliki 3 orang adik yang masih bersekolah, belum lagi karena dia membutuhkan biaya berobat untuk dirinya. Ayu memang menderita sakit yang menyebabkan dia harus minum obat setiap hari dan obat itu tidak murah harganya. Herman pun menjadi tersentuh mendengarnya. Itu juga yang menjadi alasan Herman ingin segera menikah dengan Ayu. Dia ingin ikut meringankan beban gadis itu. Pada akhirnya, setelah melewati banyak pertimbangan dan pemikiran, Ayu pun menerima lamaran Herman dan tidak lama kemudian mereka berdua pun akhirnya menikah di kampung Ayu. Walaupun tanpa pesta yang mewah, tetapi Ayu tampak bahagia. Setelah menikah, Herman langsung memboyong Ayu ke rumahnya yang megah bak istana. Ayu sampai takjub dibuatnya seumur hidup. Baru kali ini ia masuk ke dalam rumah yang mewah. Semua dinding-dindingnya bercat putih bersih. Lantainya terbuat dari marmer pilihan kelas 1. Pilar-pilar rumahnya pun sebesar 2 pelukan orang dewasa. "Ayo masuk yuk," kata Herman sambil menggandeng tangan Ayu. Ayu tiba di ruang tamu. Rumah itu, ruang tamu dengan gaya klasik berisi kursi-kursi besar penuh ukiran emas, tidak ketinggalan. Guci-guci berukuran besar tampak dipajang di beberapa sudut ruangan. Ayu mengedarkan pandangannya lagi, mengagumi kemewahan rumah itu sampai tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah lukisan berukuran besar, lukisan seorang wanita yang sangat cantik, hampir mirip dengan wajah Ayu. Wanita itu tampak memakai gaun hitam panjang dengan rambut lurus terurai. Lukisan itu tampak seperti benar-benar nyata, bahkan seperti hidup. Matanya seolah-olah bisa mengawasi gerak-gerik orang yang memandangnya. Bulu kuduk Ayu pun tiba-tiba saja meremang saat Ayu menatap matanya. Itu Idayu, istri pertamaku, ibunya Nia," kata Herman tiba-tiba dari belakang Ayu yang membuat Ayu terlonjak kaget. Dia sendiri yang membuat lukisan itu. Ya, Widayu memang pandai melukis. Salah satu permintaan terakhir adalah dia tidak memperbolehkan aku untuk menurunkan atau memindahkan lukisan itu karena dia sangat menyukai lukisan dirinya itu. "Kamu tidak keberatan kan kalau lukisan itu berada di sini?" tanya Herman. Ayu hanya mengeleng. Ayo, kita sedikit room tour. Aku akan menunjukkan beberapa ruangan di rumah ini agar kamu tidak tersesat. Maklum, rumah ini memang terlalu besar," kata Herman sambil tersenyum. "Nah, ini adalah kamar kita," katanya sambil membukakan pintu kamar yang memiliki ukiran indah. Ayu hanya melongokkan kepalanya sebentar untuk melihat isi kamarnya. "Dan yang itu kamar Nia, itu dapur bersih, ruang keluarga, dan ada kamar mandi tamu juga di sebelahnya." Herman terus menunjukkan ruangan-ruangan yang ada di lantai bawah. "Nia, lantai bawah sudah. Nah, selanjutnya kita ke lantai atas," katanya lagi sambil menaiki anak tangga. Ayu mengikutinya dari arah belakang. "Di lantai atas ini tidak terlalu banyak ruangan. Ya, hanya ada beberapa kamar tidur untuk tamu. Itu ruang keluarga dan itu kamar kerja saya," kata Herman sambil tangannya sibuk menunjuk-nunjuk ruangan di lantai atas. Ayu hanya mengangguk. Tiba-tiba saja matanya tertuju pada salah satu kamar yang letaknya agak masuk ke dalam lorong koridor. Sebuah koridor yang agak gelap karena posisinya menjorok ke dalam, jadi tidak terkena cahaya matahari. Kau jangan hiraukan ruangan itu. Itu bukan ruangan apa-apa. Hanya pesanku, kamu tidak boleh ke sana karena tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke sana."
Di sana itu adalah tempat privasiku dan hanya aku yang boleh masuk. Katanya sedikit keras. Ayu hanya mengangguk. Walaupun dalam hatinya muncul banyak pertanyaan, tapi dia takut sehingga memilih diam. Apa di rumah sebesar ini tidak ada pembantu? Tanya Ayu karena merasa rumah ini terlalu sepi. Oh, ada. Aku memiliki 5 orang pembantu, 2 tukang kebun dan 1 orang sopir. Tapi semuanya bekerja dari pagi sampai sore. Dan setelah pekerjaan mereka selesai, ya mereka pulang. Bahkan kalau hari Minggu mereka semua libur. Ya, dari dulu aku dan istri pertamaku tidak suka jika ada orang asing yang tinggal di dalam rumah. Apalagi di hari Minggu. Kami berdua lebih suka berkumpul dengan keluarga inti tanpa perlu ada gangguan dari orang lain. Kata Herman lagi. Jadi, kalau malam hanya kita bertiga di rumah sebesar ini? Tanya Ayu lagi. Ya, jawab Herman singkat. Ayu bergidik ngeri membayangkannya. Malam telah datang. Sebelum pulang, pembantu Herman sudah menyiapkan makan malam. Malam ini adalah untuk pertama kalinya Ayu bertemu dengan Nia, anak dari Herman. Ayu sedikit canggung, karena dari faktor usia dia tidak terlalu jauh berbeda dari Nia, hanya terpaut 2 tahun saja. Makan malam itu berlangsung. Tanpa ada insiden apa-apa, Herman memperkenalkan Ayu kepada Nia dan Nia hanya menganggukkan kepala. Herman juga mengatakan bahwa Nia sekarang ikut bekerja di kantornya untuk membantu dia menjalankan perusahaannya. Sebenarnya, Ayu merasa heran. Kenapa wanita yang berusia 23 tahun seperti Nia memiliki pembawaan yang kurang stabil? Dia seperti ketakutan dan memiliki kecemasan yang berlebih. Matanya terus bergerak-gerak ke segala arah seolah-olah takut akan sesuatu. Dia pun tampak pendiam. Dia hanya mengangguk dan menggeleng kalau ditanya, tapi Ayu mengabaikannya, menganggap bahwa mungkin Nia masih belum terbiasa dengan kehadirannya. Tidak terasa, sudah sebulan lamanya Ayu tinggal di rumah Herman. Dia mulai terbiasa melakukan rutinitas menjadi ibu rumah tangga. Saat pagi hari, dia biasa menghabiskan aktivitasnya membantu para pembantu untuk memasak, dan di sore hari dia akan berada di kebun untuk menanam beberapa bunga kesukaannya. Hingga suatu malam, saat semua sudah tidur dan pembantu sudah pulang, Nia merasa haus. Dia pun lalu turun dari ranjangnya dan menuju ke dispenser air yang ada di kamarnya. Tapi ternyata airnya habis. Ayu ingin mengabaikan dan kembali tidur. Akan tetapi ternyata tenggorokannya yang kering membuatnya tak bisa tidur. Ayu pun berniat mengambil air di dapur. Perlahan dia membuka pintu kamarnya. Suasana di luar begitu temaram. Ruang keluarga yang begitu luas hanya diterangi oleh beberapa lampu hias kecil, sehingga menimbulkan bayangan tinggi yang menyeramkan. Ayu memberanikan diri untuk tetap melangkah, sehingga sampailah Ayu di selasar yang menghubungkan antara ruang tengah dan ruang tamu, di mana terdapat foto almarhumah istri pertama suaminya. Ayu terus melangkah, sehingga ketika dirinya telah tepat di depan foto itu, entah dorongan apa yang membuatnya ingin menoleh ke arah foto itu. Padahal Ayu tahu di siang hari saja foto itu tampak hidup dan menakutkan, apalagi saat malam seperti ini. Dan dia pun benar-benar terkejut saat dia melihat wanita di dalam foto itu tiba-tiba tersenyum menyeringai kepadanya. Ayu berusaha mengerjap-gerjapkan matanya, meyakini bahwa ia salah lihat. Akan tetapi ketika ia memperhatikan lagi wanita di dalam foto, memang wanita itu sedang tersenyum padanya. Bahkan sekarang senyum itu semakin lebar sehingga memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Spontan Ayu langsung berlari menuju ke kamarnya. Dia menutup dan menguncinya dengan buru-buru. Dia tidak berani berteriak atau membangunkan suaminya karena dia tahu suaminya paling tidak suka diganggu saat tidur. Ayu hanya menutupi tubuhnya hingga ke kepala dengan selimut. Dia terus menggigil padahal keringat di keningnya keluar sebesar jagung. Semalaman itu Ayu tidak bisa tidur. Bahkan dia tidak berani bergerak dari posisinya sampai ia mendengar suara azan subuh. Barulah dia melonggarkan cengkraman tangannya pada selimutnya karena semalaman posisi badan yang tidak berubah hingga membuat badannya sakit. Dia lalu membuka selimutnya perlahan, dan ia pun masih menunggu di atas tempat tidurnya sampai matahari benar-benar muncul. Tepat pukul 5:30 pagi, Ayu turun dari ranjangnya. Dia baru ingat
kalau semalam ia lupa meminum obatnya, jadi ia memutuskan untuk meminumnya pagi ini agar penyakitnya tidak kambuh. Dengan langkah gontai, dia berjalan keluar kamar. Rasa haus dan ketakutan semalaman telah membuat tenggorokannya menjadi semakin kering. Ia berjalan cepat menuju dapur tanpa menoleh ke arah lukisan itu lagi. Sesampainya di dapur, dilihatnya Nia tengah sibuk memasak. Ayu berdehem, dia tidak mau mengagetkan Nia. Nia hanya menoleh, memandangnya sebentar, lalu meneruskan memasukkan sayuran ke dalam wajan. Ayu mengambil air dari dispenser di dapur dan mengambil obatnya, lalu meminumnya dengan perasaan lega. Dia lalu memperhatikan Nia yang tengah asyik membolak-balikan sayuran. "Apa kamu yang setiap pagi menyiapkan sarapan?" tanya Ayu kepada Nia. "Ya, karena para pembantu baru datang setelah pukul 8, sedangkan makanan sudah harus berada di atas meja sebelum pukul 7. Kalau tidak nanti ayah marah," katanya lagi. "Kenapa tidak sarapan roti aja? Kan lebih praktis," tanya Ayu. "Ayah tidak suka sarapan dengan roti. Dari dulu ayah selalu sarapan dengan nasi," jawab Nia. Kamu suka masak?" tanya Ayu lagi. "Tidak juga. Toh aku hanya memasukkan bahan saja karena kemarin sore Bibi sudah meracik bumbu dan menyiapkan sayurannya," kata Nia lagi. Ayu mengangguk. Baru kali ini dia bisa berbicara agak banyak dengan Nia, bukan apa-apa, karena dia sendiri tidak punya kesempatan. Kebiasaannya bekerja di klub malam membuat Ayu terbiasa bangun siang, tapi Herman sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, dan saat keluar kamar biasanya suaminya dan Nia pasti sudah berangkat ke kantor, sedangkan malam hari setelah makan Nia lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar. "Maaf, aku tidak tahu kalau kamu yang selalu sibuk menyiapkan makanan. Aku pikir Bibi yang menyiapkan karena setiap aku bangun, Bibi sudah datang," ujar Ayu dengan nada menyesal. "Gak apa-apa, aku sudah biasa kok. Rutinitas ini sudah aku lakukan sejak ibu masih hidup." Ada nada sedih yang terdengar dari ucapannya. Kalau gitu aku bantu ya," kata Ayu sambil bersiap-siap mengambil spatula dari tangannya. "Jangan, kalau ayah tahu nanti aku pasti dimarahi. Sudah, tunggu saja di meja makan, ini juga hampir selesai," katanya. Ayu tidak berani membantah. Dia takut nanti Nia malah akan menjadi marah. Ia lalu keluar dari dapur dan duduk di meja makan yang besar itu. Tak lama kemudian, Nia datang sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Satu diletakkannya di hadapan Ayu dan satu lagi diletakkan di tempat di mana biasa suaminya duduk. "Seharusnya kamu tidak perlu repot-repot. Aku bisa membuat minumanku sendiri kok," kata Ayu sungkan. "Jadi kamu juga yang selama ini membuatkan aku teh setiap paginya?" tanya Ayu lagi. Nia hanya mengangguk. Ia lalu pergi ke dapur lagi. Ayu meletakkan tangannya di gelas tehnya. Hangat. Dia merasakan kelegaan saat menyentuh gelasnya. Diangkat gelas itu dan ketika akan ditempelkan ke bibirnya tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada tangga di lantai 2 dan dia melihat sebuah bayangan. Ya, bayangan seperti seorang wanita yang memakai gaun hitam melayang menaiki tangga menuju koridor yang mengarah ke kamar yang dilarang oleh Herman untuk ia dekati. Ayu terpekik sehingga gelas yang ia pegang pun terjatuh hingga pecah. Nia yang mendengar suara teriakan Ayu langsung berlari mendekat. "Ada apa?" tanya Nia terkejut kala melihat gelas teh Ayu yang sudah pecah di lantai. Itu, itu," kata Ayu tergagap sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah tangga. Mata Nia mengikuti arah yang ditunjuk oleh Ayu. "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa di situ," kata Nia. Ada ada bayangan seperti seorang wanita yang berambut lurus, bergaun hitam, naik ke atas tangga dan menuju ke arah kamar yang dikunci oleh ayahmu," kata Ayu tergagap. "Hah? Bayangan wanita bergaun hitam? Jadi kamu sudah melihatnya?" tanya Nia. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat. "Apa maksudmu? Apa kamu juga melihatnya?" tanya Ayu lagi. Tidak, tidak. Aku tidak tahu. Tolong jangan cerita-cerita kepada ayahku tentang kejadian ini, karena dia bisa marah. Dia tidak suka hal seperti ini karena akan dianggap mengada-ngada," kata Nia. Wajahnya semakin pucat seperti ketakutan. "Ya, tetapi ada apa, Nia? Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Ayo, ceritakan padaku," kata Ayu memaksa. "Tidak, jangan paksa aku. Aku harus segera mandi dan bersiap-siap ke kantor dengan ayah.
Dia tidak suka menunggu, dia akan marah kalau menungguku terlalu lama, kata Nia lagi, lalu langsung berlari menuju kamar. Ayu yang ditinggal sendirian menjadi bingung. Banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Ada apa sebenarnya? Dia lalu berdiri dan buru-buru masuk ke dalam kamar juga. Selepas maghrib, ketika para pembantu juga sudah pulang, Ayu mondar-mandir seorang diri di dalam kamar. Dia gelisah karena suaminya dan Nia belum juga pulang dari kantor. Dia heran kepada suaminya, kenapa di rumah yang sebesar ini dia tidak memperbolehkan ada pembantu yang menginap. Ayu merasa kesepian dan ketakutan pastinya, bahkan dia tidak berani untuk keluar kamar. Saat sedang memindah-pindahkan saluran televisi di dalam kamarnya, tiba-tiba saja telepon genggamnya berbunyi dan tertera nama suaminya di situ. Halo sayang, maaf, aku baru ngabarin. Ini ada klienku yang tiba-tiba merubah schedule. Dia datang mendadak dari Malaysia. Seharusnya besok pagi dia datang untuk menandatangani kontrak penting denganku, tapi ternyata dia datang hari ini. Jadi maaf kalau aku sama Nia mungkin pulangnya agak malam ya. Dan satu lagi sayang, tolong kamu ambilkan dokumen penting yang harus ditandatangani oleh klienku ini ya. Kamu ambil di lantai 2 di kamar kerjaku, di meja di laci nomor 1, map warna merah. Nah, sebentar lagi Pak Slamet akan datang mengambil ya, kata Herman panjang lebar menjelaskan. Ambil dokumen di ruang kerjamu mas, tanya Ayu sedikit gelagapan. Iya, jawab Herman singkat. Di lantai 2, tanya Ayu lagi. Iya, lantai 2. Ada apa memangnya? Tanya Herman lagi. Tapi aku takut mas, jawab Ayu. Takut? Takut apa? Udah dong yuk, jangan mikir yang aneh-aneh. Gak ada apa-apa. Buruan, kamu ambil karena 15 menit lagi Pak Slamet sampai. Dan aku tidak mau klienku menunggu terlalu lama, kata Herman yang langsung menutup sambungan teleponnya. Ayu masih diam sambil memegangi telepon genggamnya. Keringat dingin mulai menetes di dahi. Jangankan naik ke atas, untuk sekedar keluar kamar saja ia tak berani. Tapi dia lebih takut kalau Herman marah. Maka dengan perlahan ia membuka pintu kamarnya. Sesampainya di ruang tengah dia bersyukur karena untungnya lampu-lampu sudah menyala terang. Perlahan-lahan Ayu menaiki anak tangga satu demi satu. Banyak doa yang ia ucapkan, walaupun dia tahu dia bukanlah wanita beriman yang taat beribadah. Tapi di saat seperti ini dia pun berharap Tuhan melindungi dirinya. Sesampainya di lantai atas, Ayu buru-buru masuk ke kamar kerja suaminya. Diambilnya map merah di dalam laci meja kerja suaminya dan segera dia berlari keluar dari kamar kerja itu. Ayu menutup pintu kamarnya dengan tergesa-gesa, tapi ketika ia membalikkan badan, matanya melihat seorang wanita bergaun hitam dengan rambut lurus menjuntai. Wanita itu hanya dia mematung dan memandang ke arahnya. Widih Ayu, desis Ayu pelan. Kaki Ayu terasa lemas. Ia lalu merosot ke lantai, ingin teriak pun tenggorokannya seperti tercekat. Ayu hanya bisa terisak. Air matanya deras mengalir di pipinya. Ayu tak bisa melepaskan pandangannya dari wanita itu. Tiba-tiba wanita berbaju hitam itu berbalik dan melayang menuju ke arah koridor kamar rahasia dan berjalan menembus pintunya. Ayu semakin keras terisak sampai dia tidak menyadari sebuah tepukan pelan di lengannya. Bu Ayu, sadar bu, kata sebuah suara. Ini saya selamat bu, katanya lagi sambil masih menepuk-nepuk lengan Ayu. Ayu mulai sadar dari keterpakuannya. Ia menoleh pada Pak Slamet yang sedang memandangnya dengan keheranan karena melihat Ayu yang terduduk di lantai sambil menangis. Aduh, maaf bu, saya lancang masuk ke dalam pakai kunci cadangan yang ada di dalam mobil. Karena saya sudah lama manggil-manggil ibu, tapi tidak juga dibukakan pintu. Saya takut kena marah sama Pak Herman karena menunggu terlalu lama. Jadi saya memberanikan diri untuk masuk. Setelah masuk saya panggil-panggil lagi, tapi nggak ada sautan. Saya takut ibu kenapa-napa karena saya cari ibu di mana-mana kok nggak ada. Sampai saya dengar suara isak tangis di lantai 2 ini, kata Pak Slamet menerangkan. Ayu hanya mengangguk. Dia sudah tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Sampai akhirnya Pak Slamet berusaha menolongnya untuk berdiri, membantunya menuruni anak tangga dan mendudukannya di kursi ruang tamu. Dia lalu mengambilkan segelas air putih kepada Ayu. Diminum dulu bu, biar agak tenang. Tapi maaf, saya harus segera kembali ke kantor karena Pak Herman membutuhkan dokumen penting ini.
katanya lagi sambil menunjuk ke arah map merah yang sudah dipegang. Tapi ibu jangan khawatir, sebelum kembali ke kantor, saya akan pergi ke rumah Bik Narti agar malam ini menemani ibu ya, karena saya takut Bapak dan Nonia pulang malam. Kata Pak Selamat lagi-lagi. Ayu hanya mengangguk pelan. Dia sudah tidak punya energi untuk berbicara. Pengalamannya barusan sungguh membuatnya syok. Setelah kejadian itu, Ayu mengalami sakit. Badannya demam tinggi. Dalam sakitnya, ia sering mengigau tentang sosok wanita bergaun hitam. Namun, setelah 3 hari, demamnya itu sudah mulai turun. Apa yang kamu rasakan sekarang, sayang? Tanya Herman. Ayu hanya menggelengkan kepalanya lemah. Badan kamu sudah tidak demam. Tadi aku sudah berpesan kepada Binarti agar menemanimu di rumah ya, katanya lagi. Memangnya mas mau kemana? Tanya Ayu. Sekarang itu kan hari Minggu. Nah, ini adalah saatnya aku bermain golf. Apalagi kebetulan hari ini ada turnamen. Aku juga sudah janji dengan teman-teman untuk ikut bertanding. Sebenarnya aku juga berencana untuk mengajakmu. Tapi ya, kamu sedang sakit. Jadi maaf, aku terpaksa meninggalkanmu dan mungkin aku pulang agak malam. Jadi nanti Binarti yang akan mengurus semua kebutuhanmu ya, kata Herman. Herman lalu berpamitan dan mengecup kening Ayu. Sepeninggal Herman, Ayu melamun di depan jendela kamarnya sambil memandang taman belakangnya luas. Dia mulai berpikir, kenapa Widayu, istri pertama dari suaminya ini, menampakkan diri kepadanya? Apakah Widayu tidak suka kepadanya atau ada hal-hal yang belum ia selesaikan di dunia? Dan kamar di lantai 2 yang misterius itu, 2 kali Ayu melihat sosok yang menyerupai Widayu itu selalu menuju ke arah sana. Ayu heran, kenapa kamar itu selalu dikunci dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk ke dalamnya? Apa yang ada di dalam kamar itu? Ayu pun menjadi semakin penasaran. Tok tok tok, tok tok tok. Terdengar suara pintu kamarnya diketuk orang. Masuk, katanya lemah. Pintu kamarnya terbuka perlahan dan ia muncul dengan wajahnya yang pucat seperti orang ketakutan. Ada apa nih ya? Tanya Ayu. Bagaimana kabarmu? Tanyanya kelihatan sekali kalau dia hanya berbahasa basi. Alhamdulillah sudah mendingan, kata Ayu lagi. Tetapi tanpa disangka-sangka oleh Ayu, tiba-tiba saja Nia memeluknya dengan erat sambil berbisik. Pergi secepatnya dari sini, kata Nia pelan di telinga Ayu. Ayu terkejut. Dia buru-buru melepaskan pelukan Nia. Apa maksudmu Nia? Tanya Ayu. Nia tidak langsung menjawab. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan seolah-olah takut jika ucapannya akan ada yang mendengar. Pergilah dari rumah ini kalau kamu ingin selamat, katanya lagi. Memangnya kenapa aku harus pergi Nia? Coba jelaskan padaku, karena aku tidak akan kemana-mana tanpa ada penjelasan, kata Ayu lagi. Kamu sudah ditandai. Kamu akan dijadikan tumbal berikutnya. Tumbal untuk menambah kekayaan ayahku, kata Nia dengan suara lirih penuh ketakutan. Apa? Pergi Ayu. Ya, apa kamu tidak curiga? Kenapa ibuku dan 2 orang istri ayahku semua meninggal dengan cara yang sama, yaitu rusak organ dalamnya? Dan apakah kamu tahu kenapa selama ini kita semua dilarang masuk ke dalam kamar yang ada di lantai 2 di ujung koridor? Karena disitulah tempat pemujaan ayahku. Ayahku bersekutu dengan iblis untuk menambah kekayaannya, kata Nia lagi. Ayu terpaku. Dia tidak percaya dengan pendengarannya. Dan apakah kamu tahu ciri-ciri kalau hari penumbalanmu sudah dekat? Kamu akan melihat penampakan sosok yang mirip ibuku, karena 2 orang istri ayahku sebelumnya juga mengalami hal yang sama, dan tidak lama kemudian mereka pun meninggal, katanya lagi. Dan apa kamu percaya kalau seorang Herman Sanjaya, seorang pengusaha sukses, mau menikah dengan seorang wanita penghibur sepertimu kalau tidak ada maksud tertentu? Dan apa kamu percaya kalau ayahku pergi ikut turnamen golf hari ini di saat kamu sakit? Tanya Nia lagi. Ayu hanya menggeleng lemah. Dia sangat syok mendengar berita ini. Hal itu jugalah yang dikatakan kepada kedua istrinya terdahulu agar dia bisa pergi ke rumah dukun sesembahnya untuk menyiapkan hari penumbalanmu, kata Nia lagi. Jadi apa yang harus aku lakukan? Tanya Ayu mulai gemetar. Pergilah dari rumah ini secepatnya. Kalau bisa hari ini, sebelum kau menjadi tumbal pesugihan selanjutnya. Pergilah yang jauh keluar kota. Jangan pulang ke kampungmu, karena ayahku pasti akan mencarimu di sana, kata Nia lagi. Ambillah uang ini
untuk biaya hidupmu selama di luar kota, kata Nia sambil menyerahkan sebuah amplop tebal ke tangan Ayu. Ayu tidak bisa berkata-kata, dia hanya terdiam. Jangan buang-buang waktu lagi. Aku akan membantumu berkemas, lalu segeralah pergi sebelum ayahku datang, kata Nia. Dia lalu membuka pintu lemari Ayu, mengambil tas besar dan memasuk-masukkan baju Ayu dengan tergesa-gesa. 2 hari sudah, Ayu meninggalkan rumah mewah milik suaminya. Ayu bahkan mematikan semua alat komunikasi miliknya. Dia tidak mau berhubungan lagi dengan Herman. Dia sangat ketakutan. Dia masih tidak menyangka suaminya yang selama ini dia anggap baik ternyata adalah orang yang kejam, bahkan tega akan menubalkan dirinya. Dan selama 2 hari ini, Ayu juga tinggal di rumah Dini, temannya yang dulu sama-sama bekerja di klub malam. Dia masih bingung harus pergi kemana. Yang jelas, dia tidak berani pulang ke kampung halaman karena dia takut Herman akan menjemputnya. Bagaimana kalau kamu pergi ke luar negeri lalu menjadi TKW di sana, Yuk? Tanya Dini. Hah, menjadi TKW? Tanya Ayu lagi. Iya, seperti Sulis. Kamu ingat Sulis nggak? Itu loh, teman kita yang rambutnya keriting sebau dan giginya agak tonggus itu, kata Dini. Ya, aku ingat. Apa sekarang dia menjadi TKW? Tanya Ayu. Iya, hidupnya itu loh sekarang lumayan. Aku itu sering chatting-chattingan sama dia. Dan nanti deh, aku tanyain sama dia apa aja syarat-syarat dan bagaimana cara untuk jadi TKW ya, kata Dini antusias. Persyaratan pasti memakai KTP dan surat-surat penting lainnya. Dan aku baru ingat kalau semua surat-surat pentingku semuanya disimpan oleh suamiku di kamar kerjanya, keluh Ayu. Aduh, lalu gimana dong? Tanya Dini balik. Nia pun tampak berpikir, lalu tiba-tiba saja ia menjentikan jarinya. Aku yakin, aku ingat nih, katanya sambil menunjukkan gantungan kunci di tasnya. Apaan itu? Kata Dini penasaran. Kunci rumah suamiku. Dia memberiku, aku dan Nia masing-masing satu kunci cadangan karena dia takut kalau sewaktu-waktu kita pergi dan pulang kemalaman. Jadi takut tidak ada yang membukakan pintu karena para pembantu yang sudah pulang. Aku akan masuk rumah besok siang saat suamiku dan Nia ada di kantor, kata Ayu. Keesokan siangnya, Ayu datang ke rumah Herman. Ada perasaan ngeri dan merinding saat Ayu mulai masuk ke dalam perlahan-lahan. Dia masuk sambil menengok ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tak ada orang di dalam rumah. Ya, dia yakin kalau siang seperti ini, biasanya para pembantu sedang sibuk di belakang dengan mengendap-endap. Karena takut menimbulkan suara, Ayu naik ke lantai 2 lalu menuju ke ruang kerja suaminya. Dia pun membuka-buka setiap laci di meja dan lemarinya untuk mencari surat-surat penting miliknya. Sampai pada salah satu laci, dia mencoba merogoh tangannya agak dalam dan ia menemukan sebuah anak kunci. Kunci apa ini? Seperti kunci kamar, tapi kamar yang mana? Pikir Ayu, karena seingatnya semua kunci kamar menempel pada pintunya. Ayu pun teringat akan kamar rahasia yang selalu terkunci. Apa ini kunci kamar rahasia itu ya? Karena kalau tidak, kenapa kunci ini harus disembunyikan di sini? Batin Ayu, Ayu yang merasa penasaran ingin tahu apa isi di dalam kamar itu. Dia nekat mengambil anak kunci itu dan bergegas keluar ruangan kerja dan menuju ke kamar misterius itu. Ayu mencoba memasukkan anak kunci itu ke dalam lubang kuncinya dan ternyata bisa. Perlahan dia membuka pintunya dan dia pun terkejut dengan isi yang ada di dalam kamar tersebut. Dalam bayangan Ayu, saat ia membuka pintu kamar itu, maka dia akan melihat altar sesajen atau semacam tempat pemujaan, tapi ternyata bukan. Dia hanya melihat sebuah studio lukis yang besar dan tertata rapi. Banyak lukisan-lukisan yang dipajang, ditempel di dinding atau diletakkan di lantai. Mulai dari yang berukuran besar sampai kecil yang sudah penuh dengan coretan atau yang masih kosong. Dia melihat banyak lukisan-lukisan wajah di sana, mulai dari wajah suaminya Widayu, Nia, bahkan lukisan para pembantu juga ada di rak-rak besar. Di samping juga banyak terlihat kuas-kuas dan cat-cat yang tertata dengan rapi. Oh, ternyata sulit sekali ya menyingkirkan kamu. Terdengar sebuah suara di belakang Ayu. Ayu melonjak kaget. Buru-buru ia menoleh ke arah belakang. Nia, pekiknya. Ayu sangat terkejut kala melihat Nia yang sudah berdiri di ambang pintu sambil menggenggam pisau dapur. Ya,
Ternyata sulit sekali menyingkirkan kamu ya. Ulang Nia lagi. Dia mulai berjalan perlahan mendekati Ayu. Sedangkan Ayu semakin mundur karena ketakutan melihat pisau yang dipegang oleh Nia. Apa maksudmu dengan kata-kata menyingkirkanku, Nia? Tanya Ayu semakin ketakutan. Ya, membunuhmu, katanya lagi dengan nada ringan. Wajah ketakutan dan cemas yang biasanya menghiasi wajah Nia kini telah sirna berganti dengan wajah bengis dan kejam. Kamu berbohong, Nia. Kamu mengatakan bahwa kamar ini adalah kamar pemujaan ayahmu, tapi ternyata ini hanyalah studio lukis biasa, kata Ayu. Apa kamu percaya kalau ayahku yang gila kerja itu adalah pemuja setan dan menumbalkan istri-istrinya? Tanya Nia. Semua istri ayahku itu mati bukan karena ditumbalkan, tapi karena aku. Akulah yang sudah membunuh mereka semua, kata Nia sambil tertawa. Kamu gila, Nia. Berarti kamu juga yang telah membunuh ibumu? Tanya Ayu. Oh, no. Lebih tepatnya ibu angkatku, kata Nia lagi. Apa? Ibu angkat? Tanya Ayu. Ya, ibu dan ayah angkat. Aku ini sebenarnya hanyalah anak dari panti asuhan yang diangkat oleh Bapak Herman Sanjaya dan Ibu Widayu saat usiaku 10 tahun. Karena kedua orang tua itu tidak memiliki anak, dan aku adalah anak yatim piatu yang selalu dihina dan dicemooh orang sebagai anak panti. Sakit sekali rasanya. Dan kau tidak akan pernah bisa merasakan perasaan sakit ini. Sampai akhirnya pasangan suami istri ini mengangkat aku sebagai anak. Coba kamu bayangkan, dari seorang gembel miskin lalu aku menjadi anak orang yang kaya raya. Aku harusnya merasa bersyukur dong, kata Nia. Tapi kenapa engkau malah membunuh ibu angkat dan istri-istri ayahmu? Tanya Ayu. Karena suatu hari aku mendengar ayah dan ibu angkatku itu berniat untuk menghibahkan semua harta yang mereka miliki ke panti-panti sosial milik mereka. Mulai dari rumah mewah ini dan perusahaan tempat aku bekerja sekarang. Dan mereka itu hanya akan memberikan aku rumah yang kecil dan anak perusahaan yang kurang berkembang. Jelas, Nia. Tentu saja aku gak terima. Aku sudah pernah merasakan jadi orang miskin, dan aku tidak mau menjadi orang miskin lagi. Akhirnya aku punya ide untuk menghabisi ibu angkatku. Ya, aku memang tidak berniat sih menghabisi ayah angkatku terlebih dulu, karena dia kan yang memegang kendali surat wasiat. Aku hanya tinggal menunggu dia menjadi tua dan pikun. Jelasnya lagi. Dengan apa? Dengan apa kamu menghabisi nyawa ibu dan istri-istri ayahmu yang lain? Bagaimana mungkin polisi sampai tidak tahu kalau mereka dibunuh? Tanya Ayu mencoba mengulur waktu. Dengan racun, kata Nia santai. Apa kamu tahu kalau aku pernah kuliah di apoteker? Aku tahu loh, zat-zat yang bisa sangat berbahaya untuk tubuh, yang bisa merusak organ dalam secara perlahan apabila diminum sedikit demi sedikit, tapi tidak akan bisa terdeteksi, katanya lagi. Kamu tentu juga tahu kan kalau aku yang setiap pagi membuatkan sarapan. Nah, di situ aku meneteskan racun itu sedikit demi sedikit agar kerusakan di organ dalam mereka juga terjadi secara perlahan tanpa ketahuan sampai rusak dan akhirnya mati deh. Jelas Nia dengan bangganya. Jadi kamu juga berusaha meracuni aku? Tanya Ayu. Ya tentu aja. Tapi kamu beruntung deh. Ternyata obat yang kamu minum setiap hari itu adalah penawar dari racunku. Jadi racun yang aku berikan padamu sama sekali gak berpengaruh sepertinya kamu. Jelasnya dengan wajah sedikit kesal. Seharusnya sih di minggu pertama kedatangan kamu saja kamu sudah akan merasakan perih di salah satu organ dalammu. Tapi ternyata kamu bisa bertahan berkat obat yang kamu minum setiap hari. Sebenarnya aku agak putus asa. Aku bingung bagaimana caranya menyingkirkanmu. Sampai pagi itu kamu ketakutan karena melihat sosok hitam itu melayang di atas tangga. So, aku punya ide untuk mengarang cerita seolah-olah ayahku akan menumbalkanmu, katanya lagi. Tapi sejak awal aku bertemu denganmu, wajahmu sudah seperti orang yang ketakutan, kata Ayu. Kamu benar. Sebenarnya tidak hanya kamu yang melihat sosok ibu angkatku, tapi aku juga kadang-kadang melihat dia muncul di hadapanku seolah-olah dendam ya, karena aku yang telah membunuhnya. Tapi aku bertahan. Aku pikir setelah aku menjual harta ayahku dan aku akan menjual rumah ini dan hidup tenang di luar negeri. Tapi Nia, bukankah seharusnya kamu berada di kantor sekarang? Dari mana kamu tahu aku ada di rumah ini? Tanya Ayu penasaran.
CCTV. Tadi aku di kantor tidak sengaja membuka laptop untuk mengecek CCTV rumah dan secara tidak sengaja aku melihatmu masuk ke dalam rumah. Tentu saja aku terkejut. Kenapa kamu masih berani-beraninya masuk ke dalam rumah ini setelah cerita bohong yang telah aku katakan padamu tempo hari? Jawab, Nia. Kamu sudah gila, Nia, kata Ayu. Ya, kau memang gila. Aku gila harta, dan karena aku gila harta, aku tidak akan sudi membaginya dengan siapapun, termasuk denganmu atau dengan istri-istri ayahku yang lain. Dan karena kamu sudah tahu semuanya, terpaksa deh. Kamu harus mati juga ya, kata Nia sambil berlari menuju ke arah Ayu. Nia berusaha menusukkan pisau itu ke arah Ayu, namun Ayu bisa menghindar. Dia melompat ke sisi kiri sehingga pisau itu hanya mengenai angin. Ayu berusaha lari, tapi Nia berhasil menjambak rambutnya. Ayu menjerit kesakitan. Dia pun menarik tangan kiri Nia sehingga Nia melepaskan tangannya dari rambut Ayu. Tapi tangan kanan Nia yang memegang pisau berhasil menyabetkannya ke lengan Ayu. Ceras! Ayu menjerit kesakitan. Darah segar mengucur deras dari lengannya. Ayu berusaha menahan perih di lengannya. Dia melihat di atas meja ada banyak vas bunga dan benda-benda lainnya. Tanpa pikir panjang, dilempar-lemparkannya benda-benda itu ke arah Nia spontan. Nia melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. Kesempatan itu lalu digunakan Ayu untuk berlari keluar kamar. Akan tetapi baru sampai di ambang pintu, tiba-tiba Nia mengejar dan ceras! Lagi-lagi Nia menyabetkan pisau dapur itu ke punggung Ayu. Ayu menjerit. Dia merasakan bajunya basah oleh darah dan punggung yang sangat perih. Ayu pun jatuh terjerembab. Dia berusaha membalikkan badannya menghadap Nia dengan sisa-sisa kekuatannya. Nia, jangan, Nia. Ampun, jangan bunuh aku. Mohonnya untuk yang terakhir kali. Setelah apa yang kamu ketahui semua tentang aku, apa kamu pikir aku akan membiarkan kamu hidup? Tanya Nia. Dia lalu duduk di atas perut Ayu, bersiap untuk menancapkan pisau ke dada Ayu. Tiba-tiba saja terdengar suara Herman berteriak, Nia, jangan, hentikan. Tapi Nia tetap berusaha mengayunkan tangannya dan tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dan Nia pun jatuh di atas tubuh Ayu. Ayu terbangun di dalam sebuah kamar rumah sakit dengan posisi menyamping karena punggungnya yang baru selesai dijahit dan tangannya yang dalam kondisi sedang diperban. Dia merintih sehingga membuat Herman menoleh ke arahnya dan langsung mendekatinya. Jangan bergerak dulu ya, luka di punggungmu sangat lebar sehingga membutuhkan banyak jahitan, kata Herman. Dan untung bayi dalam kandangmu selamat, kata Herman lagi sambil tersenyum. Bayi? Aku hamil, tanya Ayu tidak percaya. Iya, kamu hamil sayang. Akhirnya aku bisa memiliki anakku sendiri. Terima kasih ya, Yuk. Dan maafkan aku karena selama ini aku tidak pernah berterus terang kepadamu tentang kamar lukis istriku. Sejak istriku masih ada, dia memang tidak pernah mengizinkan siapapun untuk masuk ke sana. Dia tidak suka diganggu saat sedang melukis. Bahkan aku dilarangnya masuk. Apalagi dulu pernah ada kejadian salah satu pembantu rumah tangga mencuri beberapa lukisan terbaiknya. Widayu menjadi sangat marah. Itulah sebabnya dia tidak pernah lagi mengizinkan ada pembantu yang tidur di dalam rumah. Maka dari itu setelah Widayu meninggal, aku pun mengunci studio lukisnya dan hanya sekali-kali saja aku masuk ke sana saat aku sedang rindu pada Widayu, katanya dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana dengan dia, Mas? Tanya Ayu. Tidak masalah. Polisi hanya menembak pinggangnya sedikit. Sekarang dia sedang dalam proses pemulihan dan mungkin dia akan dirawat di rumah sakit jiwa karena ternyata Nia mengalami gangguan jiwa, kata Herman. Aku sebenarnya sudah curiga ada orang yang ingin berbuat jahat pada keluargaku karena aku berpikir kenapa istri-istriku meninggal dengan ciri-ciri yang hampir sama. Tapi aku sama sekali tidak menduga jika orang itu adalah Nia, orang yang sudah aku anggap sebagai anak kandungku sendiri, kata Herman lagi. Tapi syukur ya Mas, kamu datang tepat waktu. Andaikan Mas datang terlambat sedikit saja, mungkin sekarang aku sudah mati, kata Ayu. Ya, secara kebetulan aku masuk ke ruangan kerja Nia, tapi ternyata dia tidak ada. Yang ada hanya laptopnya yang masih terbuka dan itu memperlihatkan CCTV rumah. Dan aku melihat dia masuk ke dapur lalu mengambil pisau. Aku yang curiga buru-buru pulang dan aku membawa polisi untuk berjaga-jaga. Jelas Herman,
Ayu hanya mampu bernafas lega. Dia tidak pernah membayangkan akan mengalami peristiwa yang begitu mengerikan, bahkan hampir merenggut nyawanya. Namun tiba-tiba ia tersenyum sambil mengelus-ngelus lembut perutnya. Ternyata Allah masih sayang padanya. Di balik musibah ini semua, Allah memberikannya hadiah yang luar biasa. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Ayu dia. Di sini keren-keren banget asli. Dan saya pikir tadinya ini kisah pesugihan nih, Pak Herman Sanjaya, bos besar ya kan. Dan suka main ke klub malam juga, pasti melakukan pesugihan nih. Bener nih, ada ruang rahasia lagi, yang mana ruang itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Dan ketika Ayu pertama kali menikah dan masuk ke dalam rumah itu, banyak kejadian janggal yang sudah diperlihatkan kepada dia ya, terutama sosok bayangan hitam, sosok Widayu, istri pertama dari Pak Herman. Dan itu makin menguatkan, kita kayak sengaja digiring tuh kayaknya, bener nih berarti nih Pak Herman melakukan pesugihan nih. Tapi ternyata buyar semuanya setelah akhirnya Nia mengakui semuanya bahwa, dan fakta, Nia bukanlah anak kandung, dia anak angkat. Tapi ya sebenarnya kan udah sebagai anak kandung ya, sudah dianggap sebagai anak kandung sama Pak Herman maupun Widayu. Tapi di sini ya ternyata dia memiliki gangguan jiwa dalam tanda kutip ya, sehingga ya akhirnya punya pemikiran yang lain. Dan bagaimana di sini ternyata Bu Widayu maupun kedua istri sebelum Ayu itu ternyata dialah yang membunuh, dan membunuhnya pun dengan cara yang sangat unik. Dia memberikan racun, yang mana racun itu sedikit demi sedikit, jadi dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak terdeteksi, karena dia juga bekas apoteker. Luar biasa, keren banget asli kisahnya nih Bu Ayu dia. Bener-bener kita kegocek nih di sini. Saya suka nih yang model kisah-kisah seperti ini ya. Dan ditunggu lagi pasti Bu Ayu dia untuk kisah-kisah selanjutnya yang pasti tidak kalah kerennya lagi. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, boleh juga dong dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam bawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.